Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk memenuhi tugas PAI 2, nama saya Fikri Maulana Muttaqi, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Demokrasi dalam Kajian Islam. Belakangan ini isu demokrasi menjadi perbincangan yang hangat di antara para pemikir Islam. Sebenarnya dari sini sudah muncul dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, kenapa demokrasi menjadi perbincangan yang hangat? Ya, karena secara eksplisit istilah demokrasi tidak ditemukan dalam dua sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Jadi demokrasi masuk ke dalam ranah ijtihad. Dan di sini juga terdapat pertanyaan ya, kenapa demokrasi masuk ke ranah ijtihad? Ya, karena pada masa sebelumnya belum ada sistem politik seperti ini. Dan pertanyaan yang kedua, apakah demokrasi itu? Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi di negara kota Yunani kuno, khususnya Athena. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Jadi demokrasi ini terbentuk karena suatu sistem pemerintahan sebagai respon suatu pemerintahan kepada masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya. Pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi lahir dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang artinya itu kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata demos dan kata kratos, yang artinya demos artinya rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dan menurut Rahman Yassin, demokrasi yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita mengutip sedikit sejarah tentang demokrasi telah ditemukan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota independen. Di setiap negara kota tersebut, para rakyatnya seringkali berkumpul dan mendiskusikan suatu permasalahan, dan keputusan yang diambil secara mufakat. Barulah pada tahun 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem yang berupa cikal bakal dari demokrasi modern. Ada beberapa model demokrasi menurut para ilmuwan.
Yang pertama, menurut C.B. Macpherson, model demokrasi menurut C.B. Macpherson ada 5. Yang pertama, protektif. Protektif dicirikan untuk membuat demokrasi sebagai alat untuk menyingkirkan penindasan agama. Yang kedua, developmental. Developmental dicirikan dengan kehendak untuk membuat demokrasi atau suatu alat pembangun diri. Yang ketiga, equilibrium. Demokrasi equilibrium ini dicirikan memberikan ruang lebih luas kepada elit untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Yang keempat, participatoris. Participatoris dicirikan dengan kehendak untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada rakyat ketimbang hanya kepada elit. Menurut David Held, model demokrasi menurut David Held ada 5 model. Yang pertama itu klasik. Yang kedua, Marxis. Marxis ini model demokrasi Marxis ini meyakini bahwa pemerintah demokratis pada intinya tidak mungkin berhasil dalam sebuah masyarakat kapitalis. Dalam artian pengaturan kehidupan demokratis tidak bisa diwujudkan di bawah kendala-kendala yang dibebankan oleh relasi-relasi penduduk kapitalis. Selanjutnya, menurut Gabardi. Menurut Gabardi, model demokrasi ada 3 model. Yang pertama, komunitarian. Yang kedua, deliberatif dan agonistik. Sistem politik komunitarian adalah sistem politik yang menekankan partisipasi komunitas sebagai intisari prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang meletakkan jantung demokrasi pada ruang publik, yang terdiri dari organisasi sosial, asosiasi sipil, kelompok, dan gerakan sosial. Dan yang terakhir, demokrasi agonistik. Demokrasi agonistik ini mengklaim bahwa demokrasi tidak bisa tercapai kecuali kalau ia merangkul masyarakat pluralis yang berbeda-beda. Demokrasi dalam kajian Islam. Demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam. Kaum muslim baru berkenalan dengan demokrasi sejak awal abad lalu, yaitu setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal dari zaman kolonialisme dan imperialisme. Jadi dalam dunia Islam, demokrasi merupakan hal yang baru, karena kaum muslim baru mengenal demokrasi setelah adanya perbenturan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam. Pada mulanya, banyak yang menolak demokrasi, terutama karena mencurigakan
terutama karena kecurigaan mereka terhadap apa saja yang datang dari barat. Karena konsep itu semakin populer, tampaknya tidak banyak pilihan bagi mereka selain menerimanya. Jadi sebenarnya kaum muslim ini menolak demokrasi. Karena demokrasi datang dari dunia barat atau dari Yunani. Namun seiring jalannya waktu, demokrasi semakin populer dan kaum muslim tidak memiliki banyak pilihan selain menerimanya. Pandangan yang berkembang dalam dunia Islam. Para cendekiawan muslim membahas masalah hubungan Islam dan demokrasi dengan menggunakan dua pendekatan, yakni normatif dan empiris, yang pada akhirnya menimbulkan dua pandangan. Maksudnya menimbulkan perbedaan pandangan, yaitu yang pertama, pandangan menolak demokrasi. Pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. Yang kedua, pandangan moderat. Pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa Islam bisa menerima adanya demokrasi, adanya hubungan dengan demokrasi. Yang ketiga, kelompok pro-demokrasi. Kelompok pemikiran ketiga ini meyakini bahwa Islam di dalam dirinya demokratis. Karena itu mereka menerima sepenuhnya demokrasi. Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisah antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inherent atau demokrasi integral dari Islam, dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi, dan malah demokrasi itu menjadi urusan bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis, tidak hanya karena konsep syura atau musyawarah, tetapi ia juga mencakup tentang ijma atau persetujuan dan penilaian interpretatif yang mandiri, yakni ijtihad. Demokrasi menurut pandangan Islam. Demokrasi. Poin A, demokrasi tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran secara tersurat. Demokrasi memang tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah atau syura. Dalam hal ini, bahwa syura lebih sempit daripada demokrasi. Apalagi jika kita menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan syura dan demokrasi terdapat pada beberapa prinsip demokrasi. Poin B, keselarasan syura dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi. Adapun prinsip demokrasi itu yakni keadilan, persamaan, dan pertanggungjawaban. Dan poin C, dari beberapa
prinsip-prinsip demokrasi bisa dilihat bahwa syura hanya sebagian kecil dari sistem demokrasi yang luas. Jadi syura itu termasuk ke dalam syura itu hanya sebagian kecil dari prinsip-prinsip demokrasi yang paling luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru Al-Quran memberikan landasan moral dalam membangun demokrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.